Oke, kita mulai, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ada yang tidak hadir? Siapa? Febrizal, Frando. 3 orang. Kemana orang ini? 4 orang, Pak. Kemana mereka? Nggak tahu. Nggak ada yang satu kampung dengan mereka? Iya. Oke, jadi di musim kemarau seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan. Barangkali mereka sakit. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh siapa yang mau berdoa? Jordan saja. Ayo Jordan, silakan buat doa. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan ice breaking dulu sebentar ya, agar otak kita, gerakan kita lebih semangat ketika belajar. Boleh? Boleh. Oke, ayo semuanya silahkan berdiri. Kita akan ice breaking senam otak namanya. Senam otak. Saya beri judul ini, ice breaking ini, semut mengejar gajah. Semut itu diibaratkan dengan jari kelingking, gajah diibaratkan dengan jari jempol. Jadi nanti teknis permainannya itu kelingking, ketika kelingking kananmu yang kamu buka, jempol kiri yang dibuka. Demikian juga bergantian secara terus-menerus. Ini ice breaking termasuk untuk mengasah otak kiri dan otak kanan. Jadi kita kan akan belajar matematika. Jadi nanti akan lebih fresh pikirannya. Oke? Siap? Siap. Lagunya seperti ini akan saya nyanyikan sekali dulu. Apakah bisa menjadi terbaik terus menerus, tidak pernah salah? Oke, sudah bisa? Ayo, kita praktekkan pelan-pelan. Jadi nanti jangan ada yang sampai yang salah ya. 1, 2, 3 ya. Apakah bisa menjadi terbaik terus menerus, tidak pernah salah? Nah, siapa yang salah ini? Kadang nggak sinkron. Jadi harusnya kan jari kelingking dan jari jempol. Jadi dibuat dia jempol sama jempol. Jadi dia harus kelingking dan juga jempol. Sekali lagi, fokus, diutamakan kefokusan. 1, 2, 3 ya. Apakah bisa menjadi terbaik terus menerus, tidak pernah salah? Oke, itu versi lambatnya. Kita buat lebih cepat lagi. 1, 2, 3 ya. Apakah bisa menjadi terbaik terus menerus, tidak pernah salah? Siapa yang salah? Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari sistem persamaan linear, di mana proses pengerjaannya itu dengan menggunakan sistem hasil dari 2x tambah 3x. Boleh ditulis dulu di bukunya sebentar. Nomor 1, hasil dari 2x tambah 3x. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Ini langsung dinilai ya. Hasil dari 2x tambah 3x. Siapa? Ayo, tunjuk tangan. Pranatal? 5x. Benarkah itu 2x tambah 3x sama dengan 5x? Nah, tepuk tangan buat Pranatal. Pranatal ya. Oke, nomor 2. Jika x-nya adalah 3 dan y-nya adalah 5, maka nilai dari 2x tambah y adalah, siapa yang bisa?
Ayo silakan. 11. Siapa yang mengatakan itu 11? Siapa yang mengatakan itu benar? 11. Bagaimana prosesnya Edwin? Coba. 2x tambah y sama dengan 2 kali 3 dan tambah y kali 5. Y kali 5. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang memberi pendapat? Ada lagi? Iya, hampir tadi benar yang dikatakan oleh Edwin tadi, tapi ada koreksinya sedikit. Jadi itu menggunakan metode substitusi. Jadi X-nya di sini kita substitusikan sebanyak 3. Jadi artinya 2X kan 2 kali X. Jadi X-nya ada 3, berarti 2 kali 3. Ditambah Y-nya kan 5. 2 kali 3 tadi 6. 6 tambah 5 sama dengan 11. Bagus. Kemudian yang nomor 3. Jika harga satu roti adalah 5.000. Kemudian harga 2 minuman adalah 8.000. Bisakah kalian menjawab itu kalau harga 2 roti dan 1 minuman berapa lah? Berapa? Coba angkat tangan. 14. Berapa? Angkat tangan. Siapa? 14. Bagus. Tepuk tangan buat Eventus. Oke. Jadi Eventus ini sangat jarang untuk berbicara. Sekali berbicara ada benarnya. Jadi itu juga termasuk kita harus berani dalam mengucapkan pendapat atau jawaban. Karena kalau kita tidak berani berbicara, kita tidak akan tahu itu benar atau salah. Begitu dia ya. Baik. Berarti rata-rata di sini semua masih ingat dengan metode substitusi itu. Namun sebelum itu kita akan membuat dulu kesepakatan kelas kita sesuai dengan minggu lalu. Namun jika ada tambahan boleh nanti ditambahi oleh siswa-siswi kami. Yang pertama, menghargai guru dan teman ketika berbicara. Sepakat? Yang kedua, tolong dibacakan Ulkemri. Mengatakan ketika ingin berbicara, berpendapat ataupun bertanya. Apakah kita sepakat? Ya, jadi nanti ketika mau berbicara, memberikan pendapat ataupun bertanya harus mengangkat tangan dulu ya. Jadi jangan nanti kalau kita mau berbicara langsung kita berbicara, angkat tangan dulu ya. Itu termasuk dalam kedisiplinan. Yang ketiga, tolong Jessica. Aktif dalam bekerja kelompok. Jadi nanti ketika kita bekerja kelompok harus aktif ya. Jangan pasif. Berikan pendapatmu kepada teman kelompokmu. Sepakat kita dengan kesepakatan nomor 3? Oke, nomor 4, menyampaikan kritik dan saran dengan sopan. Sepakat? Ya. Ada lagi yang mau menambahi? Ada? Ada lagi? Tidak. Oke, saya tambahin satu lagi ya. Ketika mau pergi ke kamar mandi atau ke WC, tunjuk tangan ya, kemudian permisi anak-anak ya. Oke, baik. Coba dulu perhatikan cerita singkat yang ada di depan ini. Salah satu orang, siapa yang mau membaca? Ayo. Ayo, siapa yang mau membaca? Ayo silakan. Hari Jumat siang setelah selesai pelajaran olahraga, kami di sekolah melihat Nana dan siswa yang ingin membeli makanan dan minuman. Budi dan Dina pun ikut menanti. Karena lelah, mereka ingin membeli snack dan minuman kotak kesukaan mereka. Budi membeli 2 roti isi coklat dan 1 minuman kotak rasa jeruk. Setelah membayar, ternyata totalnya 15.000. Keesokan harinya, Dina datang lebih pagi. Ia membeli 1 roti isi coklat dan 2 minuman kotak rasa jeruk. Dan ia membayar 17.000. Saat mereka bertemu di kelas, Budi dan Dina mulai berdiskusi. Budi berkata, Din, aku kemarin beli 2 roti dan 1 minuman. Totalnya 15.000. Kamu kemarin beli berapa? Dina menjawab, aku beli 1 roti dan 2 minuman. Habis 17.000. Mereka berdua pun penasaran sebenarnya berapa sih harga 1 roti coklat dan 1 minuman kotak di kantin sekolah? Oke, jadi ini adalah hal yang selalu kita lakukan sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Ya,
kasus seperti ini selalu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling dekat dengan kita, misalnya kalian ingin membeli sesuatu ke toko, katakanlah toko itu Mak Chandra misalnya ya. Membeli permen dan juga telur misalnya. Besoknya kamu datang lagi membeli permen dan telur namun dengan jumlah yang berbeda. Kira-kira berapalah harganya itu ya? Berapa harga satu permen dan harga satu telur ya? Ini selalu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sistem persamaan linear ini sangat dekat ternyata dengan kehidupan kita. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari kita melakukan ini. Ya. Itu kasus yang pertama. Coba perhatikan gambar yang di depan. Apa yang kalian lihat di situ? Iya, 3 nasi goreng dan 2 es teh, ya. Jadi ada seorang siswa yang membeli di kantin sekolah lah. Di kantin sekolah sedang membeli 3 nasi goreng dan 2 es teh. Pernahkah kalian membeli beberapa makanan sekaligus? Pernah. Bagaimana kalian menghitung totalnya? Atau langsungkah kalau misalnya berapa ini Bu? Sekian. Oh, bayar. Begitu ya? Iya. Nah, itu yang perlu kita ubah ya. Kita bisa menghitungnya. Kita bisa menghitung berapa harga persatuannya. Kemudian agar lebih mendalam lagi, coba kita perhatikan video ini ya. Agar kalian tahu bagaimana caranya untuk menghitungnya. Introducing Grammarly like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. This. Halo teman-teman, kali ini kita bertemu kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 2 periode atau biasa disingkat SPLDV. Mari kita simak cerita. Pada suatu hari, Charlie bangun dan kami pergi ke suatu toko. Charlie membeli 2 permen dan 1 es krim. Uang yang dia keluarkan adalah Rp5.000 untuk 2 permen dan 1 es krim tersebut. Sedangkan Banu membeli 3 permen dan 1 es krim seharga Rp7.000. Ani tidak membeli apa-apa, kasihan sekali. 1 permen dan 1 es krim, berapakah harganya? Diperhatikan. Mari kita perhatikan. 3 permen dan 1 es krim harganya Rp7.000. Sedangkan 2 permen dan 1 es krim harganya Rp5.000. Mari kita kurangkan persamaan yang atas dikurangi persamaan yang bawah. 3 permen dikurangi 2 permen jadinya 1 permen. Sedangkan 1 es krim kurangi 1 es krim habis, dan 7.000 dikurangi 5.000, 2.000. Dengan demikian kita dapat harga 1 permen adalah Rp2.000. Dengan mengetahui harga permen, kita bisa menghitung berapa harga es krim. 2 permen dan 1 es krim harganya Rp5.000, sehingga harga 1 es krim adalah Rp5.000 dikurangi harga 2 permen. Kita ketahui harga 1 permen Rp2.000, jadi harga 1 es krim adalah Rp5.000 dikurangi Rp4.000. Jadi harga 1 es krim adalah Rp1.000. Dengan demikian, kita tahu berapa harga 1 permen dan berapa harga 1 es krim. Oh, ternyata mudah, bukan? Ayo kita coba dengan cerita yang lain. Keesokan harinya, Charlie, Banu, dan Ami pergi ke toko alat tulis. Charlie membeli 3 buku dan 2 pensil. Uang yang dia keluarkan adalah Rp19.000.
Sedangkan Banu membeli 2 buku dan 1 pensil. Uang yang dikeluarkan 12.000. Kembali lagi, Ani tidak membeli apa-apa. Nah, berapakah harga 1 buku? Berapakah harga 1 pensil? Kita coba menggunakan cara yang sama dengan tadi. 2 buku dan 1 pensil harganya 12.000. Sedangkan 3 buku dan 2 pensil harganya 19.000. Jika kita kurangi seperti yang tadi, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tereliminasi. Oleh karena itu, kita ubah persamaan yang pertama. 2 buku dan 1 pensil kan harganya 12.000. Ya udah, kita 2 kali lipatkan semua. 4 buku dan 2 pensil otomatis harganya 2 kali lipat, yaitu 24.000. Dan persamaan yang pertama itu sama artinya dengan 4 buku ditambah 2 pensil adalah 24.000. Sekarang kita kurangkan persamaan atas dikurangi persamaan bawah. 4 buku dikurangi 3 buku, 1 buku. 2 pensil kurangi 2 pensil habis. Jadi harga 1 buku adalah 5.000 rupiah. Dengan mengetahui harga 1 buku, kita dapat menghitung harga 1 pensil. Jika 2 buku dan 1 pensil harganya 12.000, maka harga 1 pensil adalah 12.000 dikurangi harga 2 buku. Jika 1 buku tadi harganya adalah 5.000, maka harga 1 pensil adalah 12.000 dikurangi 10.000. Dan ketemu harga pensil adalah 2.000. Dan demikian kita tahu harga 1 buku adalah 5.000 dan harga 1 pensil adalah 2.000 rupiah. Oh, ternyata mudah sekali kan? Nah, jika kamu ini silahkan. Oke, coba dulu jawab ya. Ternyata mudah sekali, bukan? Kenapa tidak ada yang menjawab? Iya, sangat mudah kalau tahu. Kita kembali lagi ya ke permasalahan yang tadi. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, Budi membeli 2 roti isi coklat dan 1 minuman kotak rasa jeruk. Setelah membayar ternyata totalnya 15.000. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita yang minggu lalu, variabel-variabel seperti ini, roti isi coklat, minuman kotak rasa jeruk, itu kita bisa ganti menjadi variabel yang lebih mudah. Contohnya X dan Y. Ya, kita ubah menjadi variabel X dan Y. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan berapa koefisien yang ada di situ. Oke, kita tulis persamaan itu. Ayo. 2X tambah 1Y. Satunya tidak perlu dicatat ya, tidak perlu ditulis, itu menjadi Y. Berapa harganya? 15.000. Kemudian persamaan keduanya atau kasus keduanya berapa? Apa? X 2Y sama dengan 17.000. Oke, mari kita selesaikan bersama. Adakah koefisien dari variabel ini yang sama? Itu dulu pertanyaannya. Tadi di video yang pertama itu karena mereka ada misalnya pensil tadi sama-sama 1, jadi bisa langsung dikurangkan. Sedangkan ini kan tidak ada kan? Tidak ada. Ini 2 nilainya, ini 1, ini 1, ini 2, jadi tidak ada. Nah, sesuai dengan video tadi, kita harus menyamakan dulu salah satu koefisien dari variabel itu. Ya. Bolehlah kita buat seperti ini. Persamaan 1 dikali berapa, persamaan kedua dikali berapa. Misal nih, kita akan mengeliminasi variabel Y lah. Kita akan mengeliminasi, atau arti kata eliminasi itu menghabiskan. Kita habiskan variabel Y. Sehingga persamaan pertama dikali
Dikali 2, persamaan kedua dikali 1. Siapa yang bisa menuliskan ke depan setelah dikalikan? Seperti yang kemarin-kemarin. Ayo, Pranatal silahkan tulis. Oke, cukup sampai di situ. Tepuk tangan buat Pranatal. Iya. Ada yang mau memberikan koreksi terhadap jawaban Pranatal? Tidak. Udah benar ya. Sekarang apa yang kita lakukan di sini? Mengeliminasi atau kita kurangkanlah, ya. Kita kurangkan. 4x dikurang 1x 3x. 2y dikurang 2y 0. Tidak perlu kita tulis ya. Langsunglah ke sama dengan 30.000 dikurang 17.000. 13.000. Nah, setelah seperti ini, ada yang tahu lagi bagaimana caranya? Ada? Ada? Siapa? Ayo, Jordan. Ayo silakan. Ayo silakan. Oke, silakan tepuk tangan untuk Jordan. Spidol. Ada yang mau memperbaiki? Ayo, nggak apa-apa. Itu aja salah, nggak apa-apa, nggak ada dihukum. Ayo, ada lagi yang memperbaiki? Masih kurang tepat ya? Ada yang memperbaiki? Ada? Nggak ada yang memperbaiki. Coba dulu ya, saya tunjuk dulu satu. Minimal penulisannya dulu. Ayo, silakan Reva. Ayo dibagikan. Ayo bagikan. Rp13.000 bagi 3. Ayo buat dulu. Udah perhatikan cara membaginya ya. 13.000. Ya. 13 bagi 3 berapa dapat? 4. 12. Tuh, ya. Kurangkan 1.000. Enggak, itu habis 1. 0. Berapa di sini? 3. 9. Di sini. Kurang K. 1. Nah, seperti itu nanti terus berlanjut itu. Jadi 4.300 ya, 4.300.
Nah, sekarang kita substitusikan. Silakan duduk, tepuk tangan buat Reva. Setelah itu apa yang kita lakukan? Substitusi sesuai dengan pelajaran kita yang pertama. Substitusi ini 4.300. Substitusilah X-nya ini X sama dengan 4.333 nanti terus itu. Kita lebih ringkaskan aja lah, 4.300 ya. 4.300 ke persamaan. Nah, tadi kan ada dua itu persamaan kan? Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Kemana mau kita buat? Persamaan 1. Kita coba ke persamaan 1. Ke persamaan 1. Apa itu persamaan 1? 2X tambah Y sama dengan. Nah, berapa tadi X-nya? 4.300. Maka ini kita kalikan 2 kali 4.300 tambah Y sama dengan 15.000. Ayo, 2 kali 4.300 berapa? 8.600. 8.600 ditambah Y sama dengan 15.000. Nah, untuk mendapatkan ini dibaratkan seperti ini. 8.600 ditambah berapakah agar 15.000? Nah, itu pertanyaan. Nah, cara simpelnya langsung seperti ini. Y sama dengan 15.000 kurang 8.600. Berapa ini? 6.400. Nah, jadi harga satu roti isi coklat adalah 4.300. Harga satu minuman kotak rasa jeruk adalah 6.400. Begitulah cara mengerjakan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi dan gabung dan eliminasi. Itu namanya gabungan ya. Oke. Ayo, siapa yang mau mencoba ini? Jika 3 nasi goreng dan 2 es teh, harganya 34.000. Dan jika membeli 2 nasi goreng dan 4 es teh, harganya 28.000. Ayo, Edwin bisa? Ayo, silakan Edwin. Dilakukan sesuai dengan urutan yang ada di depan, ya. Ayo. Sambil diperhatikan apakah atau boleh dikerjakan di bukunya. Apakah nanti jawabanmu sesuai dengan yang dibuat oleh temanmu? Kali.
Bagikan, Mbak. Di negeri dulu, ada. Mana? Udah dapat hasilnya. Nanti bandingkan dengan punya temanmu ya. Oke, sudah? Tepuk tangan buat Edwin. Siapa yang jawabannya benar sesuai dengan dibuat Edwin? Siapa yang salah? Oke, nggak apa-apa ya, salah. Biar kita belajar lagi ya. Nggak apa-apa salah. Apa yang belum kita ketahui sebenarnya di soal ini? Berapa harga satu nasi goreng dan berapa harga satu es teh? Apa yang bisa kita cari? Harganya, persatuannya. Nah, caranya seperti inilah tadi dia. Jadi, siapa tadi namamu sih? Ivan. Sama siapa tadi yang belum? Yang salah? Sama si Renita. Di mana salahnya Renita? Cara mensubstitusikannya. Oh, Ivan sama. Berarti di sini salahnya. Oh, jadi berapa X yang kamu dapat? Jadi kalian harus paham dulu arti 3X itu apa. 3X itu artinya 3 kali X. Jadi ketika kita mendapatkan X-nya 10.000, kita kalikanlah 3 kali 10.000. Tambahlah 2Y. Kenapa ini tidak kita buat Y-nya? Karena Y-nya belum dapat kita. Ya. Jadi setelah dapat nanti hasilnya ini dapatlah Y-nya sama dengan 2.000. Ya, coba kita buktikan apakah dia benar atau salah jawaban dari Edwin tadi. Dengan cara kita masukkan ke persamaan itu. Kita substitusikan hasil X dan Y-nya ke persamaan itu. Bapak taruh di sini ya. 3X tambah 2Y sama dengan 34.000. Kita substitusikan X dan Y-nya. Berarti 3 dikali 10.000 tambah 2 kali Y-nya berapa? 2.000 sama dengan 34.000. Kalikan 3 kali 10.000? 30.000. 2 kali 2.000? 4.000 sama dengan 34.000. 30.000 tambah 4.000? 34.000 sama dengan. Nah, jadi sama dia. Kalau sama, berarti jawaban kita benar. Kalau tidak sama nanti seperti ini, salah jawaban kita. Jadi coba dulu periksa kembali ke jawaban yang tadi. Oke, sudah paham kira-kira? Sudah. Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti di sini ada konteks masalah diskusi kelompok yang akan kalian isi, ya. Jadi Bapak akan membagikan 2 lembar per kelompok, didiskusikan. Nanti sekalian Bapak akan menilai keaktifan kalian. Setelah nanti didiskusikan, kita akan mempresentasikannya di depan. Sudah pernah kan Bapak ajar yang presentasikan kan? Iya. Dilakukanlah sesuai dengan yang telah Bapak ajarkan waktu kalian di kelas 8. Ayo silakan. Waktu 10 menit, boleh? Boleh. Oke, waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Semua berperan aktif. Ayo. Jangan lupa untuk membuat nama kelompok. Nama kelompoknya kelompok berapa dan anggotanya siapa? Siapa-siapa saja. Biar nanti bisa mudah Bapak untuk menilainya. Yang paling utama dinilai di sini adalah keaktifan kalian ya nak ya. Ya, aktiflah, aktif. Satu di sini, satu di sini. Perhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak diketahui, tidak tahu, angkat tangan. Ayo dicoba. Tentukan dulu variabelnya. Apalah variabel-variabelnya? Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Enam, mbak tujuh. Maju isi. Oh iya, satu lagi, perhatikan di paling bawah di LKPD itu ada refleksi kelompok kan? Tidak usah dulu diisi ya. Nanti ada khusus lembar untuk refleksinya. Itu nggak banget dong. Biar bisa kalian berdua melihat. Itu nggak bantu masuk. Itu nggak pegang itu. Anak mah wario mau coba. Langsung aja di sini buat X-nya apa? Apa X-nya di sini? Variabelnya apa? Di sini aja langsung. Ini variabel X-nya apa? Paket A. Variabel Y-nya paket B. Nah, langkah-langkahnya ya susunlah model aljabarnya seperti yang di depan itu. Ayo, aktif. Iya, buatlah sesuai dengan yang ini. Berarti 3X. Kan gitu kan? 3X. Ya, lanjut. Tugas ringan dan tugas berat. Oke, berarti X-nya tugas ringan dan tugas beratnya adalah Y-nya. Oke, bagus. Nanti lanjut aja ke sini. Kalau tidak muat. Ini tiket anak. Ayo. Jumlahkan. Ini 300. Ini 3 ya, 3Y ya? 3Y, 2Y, oh jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Enggak dijumlahkan, Pak. Tapi ini kali 2. Oh, kali 2 lah. Berarti 380. Oke, udah bagus sampai sini. Lanjut. Di sini, mentok di sini. Kalikanlah. Kali berapa biar koefisien dari variabel itu sama. Salah satunya saja, nggak usah dua-duanya. Misal yang ini kali 2, yang ini kali 3, gitu. Buat seperti ini. Ya kan? Ini kali 2, ini kali 3. Buat hasilnya di sini. Setelah dikalikan. Semua bahasa ada. Bahasa gue kerja kalau
Inilah kalian lihat di tengah-tengah saja buat ini. Ya, biar bisa dilihat si Renita. Kalau ada yang mau ditanya, tunjuk tangan ya. Udah sampai mana? Ojek online, mobil online, oke? Kalikanlah. Tinggal dikalikan itu. Buat garis. Oh, langkah-langkahnya di sini. Mulai dari sini tulis. Tulis lagi. Dari sini aja lah, nanti ke sini. Biar berisi nih. Di sini aja di sini. Bukan, ini kan langkah 2 susun. Langkah kedua itu hanya menyusun. Langkah ketiga baru menyelesaikan. Makanya ditulis lagi ini di sini. Ayo. Barulah dikali. Baru dikalikan. Ya. Apa tadi? Negatif. Kenapa? Coba ya, saya perhatikan dulu ya. Kali 2 kali 3 380 340 nggak masuk. 170 kali 3 130 kali 3 17 kali 3 itu aja dulu. 5. Nah, kan udah salah. Ini 500 510. Ini 510 ini. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Ini 510. Nanti kan dia kan nanti negatif, ini juga negatif ini. Kalau ini 500. Nah, positifkanlah, iya, benar. Udah siap? Y-nya 130.000. Iya. Y-nya apa? Celana. Iya. Kaos 50.000, oke. Sudah di situ? Diajari ya, diajari. Jangan dikerjakan sendiri. Ajari temannya. Udah bisa? Yang mana yang nggak bisa ini? Kurangkan. 2Y. Ya, Y sama dengan ini guys. 16 bagi 2. Iya, gitulah 8.000 lah. Y sama dengan substitusikan lah, udah. Berarti harga satu pakaian berapa? 11.000. Harga satu selimut udah kalian periksa ini? Coba dulu ya. Ini kali 2. 26. 63.000 nih ya. 126.000. Kurangkan menjadi oke. Tulis kesimpulanmu. X sama dengan berapa? Y-nya sama dengan berapa? Oke. Di paling akhir nanti dituliskan kesimpulannya. X-nya sama dengan berapa dan Y-nya sama dengan berapa ya. Ada yang sudah selesai? 3 menit lagi. Biar kita diskusi presentasi.
Ini enggak, yang di sini bukan yang ini. Ya, masa? Udah. Lanjut lain ya. Kalikan dulu. Ini dikalikan dulu, Madong. Hah? Ini sama-sama 3x ya? Iya. Oh, berarti Y-nya Y sama dengan? Coba saya lihat. Nah, buat garis di sini. Garis kurang begitu. Bukan gitu. Ini kan 3 orang ini subjeknya ini. Yang koefisiennya adalah 2, 1, 1, 2, bukan 3x. Jadi ini sudah agak keliru kamu ini. Jadi harusnya 2x tambah y sama dengan nih 10. Ini x tambah 2y sama dengan. Nah, ini dia persamaannya. Jadi ini kan jumlah 3 orang di sini. Jika 3 orang di sini, itu subjeknya. Sudah selesai? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain memperhatikan dan juga menilai nanti apakah jawaban dari kelompok yang mempresentasikan hasil benar atau salah ya. Siapa yang akan membacakan kasusnya? Siapa? Reva. Yang mengerjakan di depan mencatat siapa? Oke, Pranatal, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Yang lainnya geser saja dulu ke sana ya. Dihapus dulu. Ayo. Dipercepat. Ke sana dulu kali memperkenalkan diri. Ayo, dari sana. Ayo, silakan kelompok 1. Geser ke sana, geser. Sapa dulu temannya, sapa. Kami ingin mempresentasikan hasil Diskusi. Ya. Perkenalkan, nama saya Suci dan teman saya yang bernama Ayo, silakan. Kuat suaranya ya. Kuat, lantang, tegas. Langkah pertama. Dinda membeli 2 kaos dan 1 celana di toko online dengan total Rp230. Pelan-pelan. Hari berikutnya. Ulang dulu, pelan dulu baca. Cara bacanya seperti ini ya, perhatikan ya. Dengar, lihat. Dinda membeli 2 kaos. Nah, ditulis temanmu dulu 2x seperti itu. Dan 1 celana ditulis dengan harga 230.000 seperti itu ya. Ayo.
hari berikutnya Riko membeli 1 kaos dan 2 celana dengan total 310 rupiah. Nomor pertama, misalnya kaos X. Di bawah saja buat. Sini. Iya. Kaos Y celana. Yang kedua, susun model aljabar berdasarkan informasi soal. sudah lanjut. Yang ketiga, selesaikan sistem bersama. Karena tidak ada variabel yang sama, karena tidak ada koefisien yang sama, kita akan mengkalikan untuk mengeliminasi variabel ini. Persamaan pertama kita kali 2 dan persamaan kedua kita kali 1. 2 kali 2 sama dengan 4x tambah y kali 2 sama dengan 3Y kali 3 9. sama dengan 230 kali 2 sama dengan 460. X kali 1 sama dengan X tambah 2Y kali 1 sama dengan 2Y sama dengan 310 kali 1 sama dengan 310. Kita akan mengurangkan 4x kurang x sama dengan 3x. 2y kali kurang 2y sama dengan 0. Jadi Perhatikan. kita tidak perlu menulis. Iya, gitu. 460 kurang 310 sama dengan 150. X sama dengan 150 dibagi 3. X sama dengan 50.000. Kita akan mensubstitusikan X sama dengan 50.000. Karena kita sudah mendapatkan X-nya, kita akan mengkalikan 2X kali 50.000. 2 kali 50.000. 2 kali 50.000 Iya. tambah Tutup kurung. Iya. 230.000. 2 kali 50 sama dengan 100.000. Tambah Y sama dengan 230.000. Y sama dengan 230.000 dikurang 100.000. Y sama dengan 130.000. Maka harga satu kaos sama dengan 50.000 dan harga satu celana sama dengan 130.000. Oke, sudah? Sudah. Ayo. Soal selanjutnya, Satu saja. Satu saja ya, biar kelompok yang lain nanti maju ya. Silakan dulu Beker ke sana. Oke, kelompok yang lain coba dulu diperhatikan jawaban dari kelompok 1. Diperhatikan dulu. Dicek.
Ada kira-kira yang membingungkan di sana? Oke, jadi kesimpulannya apa tadi? Satu kaos sama dengan harga satu kaos sama dengan 50.000 dan satu celana 130.000. Oke, baik. Jadi harga satu kaos itu adalah 50.000. Sedangkan harga satu celana adalah 130. Jika yang diketahui tadi 2 kaos tambah 1 celana adalah 230.000 dan 1 kaos dan 2 celana adalah 310.000, ternyata kita mendapatkan 1 kaos harganya 50.000, 1 celana harganya 130.000. Jadi begitulah proses menghitung belanja. Misalnya kalian belanja ke pasar, begitulah proses menghitungnya dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, Bapak berikan satu kesempatan lagi untuk kelompok yang lain untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Kelompok berapa? Siapa yang mau maju? Ayo, nggak apa-apa. Kelompok kalian mau? Ayo, silakan maju. Ayo, silakan. Langsung perkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya dari sekian perkenalkan. Ayo. Satu orang yang membaca, satu orang nanti yang menulis. Iya, baca. Pelan ya. Di sebuah laundry, biaya cuci pakaian dihitung berdasarkan berat pakaian dan selimut. Hari Senin, Andi mencuci 4 kilo pakaian dan 2 selimut, biayanya 60.000. Tulis. 4 kilo pakaian, 4x tambah 2y sama dengan 60.000. Hari Selasa, Dinda mencuci 3 kilo pakaian dan 3 kilo selimut, biayanya 63.000. Tentu X ke pakaian, Y selimut. Tentukan biaya per kilo pakaian dan per selimut. Sambil dijelaskannya, sambil. Iya nih. Pertama kita tulis 4x tambah 2y sama dengan 60.000, lalu 3x tambah 3y sama dengan 63.000. Gini, merahnya. Gini. Menghadap ke sana. Iya, menghadap ke sana. Lalu kita mencari persamaan atau bisa dieliminasi. 4 kali 3 12, x tambah 2 kali 3 6y, 60 kali 3 180.000, 2 kali 3 6x, 3 kali 2 6y sama dengan 125.000. Lalu kita kurangkan 12x kurang 6 6x, 6y kurang 6y habis, lalu 120
kurang 66, 66.000. Lalu 6x sama dengan 66 dibagi 6. dibagi 66.000 dibagi 6. Pakai per saja, Bu. Per. Iya. Ayo. X sama dengan 11.000. 11.000. Substitusi. Lalu kita substitusikan. Sama. Kebersamaan 1. 4x ditambah 2y sama dengan 60.000. 4 dikali 11.000 Tambah 2y. ditambah 2y sama dengan 60.000. 4 kali 11 44.000 ditambah 2y sama dengan 60. 2y sama dengan 60.000 Kurang 4. kurang 44.000. 2y sama dengan 60 kurang 16.000. 16.000. Y sama Y sama dengan Tahunnya kali tadi? 16.000 dibagi 2. dibagi 2. Y sama dengan 80. Maka Jadi harga 1 kilogram pakaian 11.000 11.000 dan harga 1 kilogram selimut 8.000. Sekian presentasi kami. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Jadi di sini kita belajar cara pengucapan, cara berbicara dan cara menjelaskan ya. Jadi kalau ketika menjelaskan jangan selalu membelakangi peserta atau teman-teman kalian. Boleh sesekali dilihat dulu. Suaranya juga harus kuat ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk. Ada yang belum selesai? Oke, saya rasa sudah selesai semua ya. Tolong dulu dioper saja dari belakang ke depan. Hasil yang sudah kalian kerjakan itu dikumpul. Nanti akan Bapak berikan nilai dari hasil jawaban kalian. Ayo silakan dikumpul. Oke. Udah? Sudah? Sini. Satu lagi. Sinilah. Sudah di sini semua? Oke, baik. Untuk menguji kalian, boleh dikerjakan di selembar kertas atau di bukunya saja. Di bukunya saja. Saya akan mendiktekan soalnya. Ya, waktu hanya 2 menit ya, sebentar saja. Langsung buat X dan Y-nya. Di kantin 3 bakso dan 2 es teh harganya 22.000. Dan 2 bakso dan 3 es teh harganya 21.000. Tentukanlah harga 1 bakso dan 1 es teh. Ayo, siapa yang paling cepat nanti akan kita kasih hadiah. Berapa harga 1 bakso dan 1 es teh?
Hati-hati ketika mengerjakan. Coba diperiksa kembali, udah benar nggak itu? Enam kurang 2, 4. Kan 66 kurang 42.000. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 4, 2. Ya, bagikanlah. 24.000 bagi 5. Siapa yang sudah selesai? Berapa harga satu bakso? 4.000. Siapa? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Berapa? 4.800. Harga satu es teh? Berapa harga satu es teh? Ya, tinggal dikalikan. 24.000 bagi 5. 4.800. Berapa? Ini 3.800. Oke. Jadi itu nanti dikumpulkan dan juga akan dinilai. Itulah hasil dari post test kalian. Itu murni jawaban dari kalian ya. Oke, ditutuplah bukunya. Untuk tugas minggu depan, kalian harus membuat satu soal. Buat satu soal dengan materi sistem persamaan linear dua variabel, dibawa ke sekolah, kerjakan, tapi kerjakannya jangan dulu di dekat soalmu, agak buat dulu di tempat yang lain. Nanti soalmu akan kita berikan kepada temanmu yang lain, jadi sehingga nanti temanmu yang lainnya akan mengerjakan soalmu. Demikian juga sebaliknya. Paham? Baik. Itulah tugas kita di rumah. Jadi saya simpulkanlah, Bapak simpulkan, sistem persamaan linear dua variabel itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Apapun yang kalian lakukan, ya, apapun yang kalian lakukan, baik itu di sekolah, di kantin, atau sedang berbelanja apapun, bisa kita gunakan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini harus kita ketahui. Ya, dimana apa tujuannya kalau kita udah ketahui? Kenapa Pak? Langsung sajalah bertanya, berapa harganya satu telur misalnya ke penjualnya. Nah, itu yang perlu kita ubah. Berpikir kritis itu perlu. Berpikir kreatif itu perlu. Ya, sehingga nanti jadi kalian tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Harga sekian karena nggak tahu kita menghitungnya. Ya. Dan satu lagi, coba dulu kalian buat nanti berapa pengeluaran kalian, apa yang kalian beli di kantin. Buat itu menjadi sistem persamaan linear. Ya. Kerjakan dengan sistem persamaan linear. Dua variabel. Kalau bisa dengan menggunakan hanya metode substitusi boleh. Kalau perlu dengan gabungan boleh, ya. Manalah yang mudah nanti, mana yang diperlukan dalam soal itu. Jadi matematika itu bukan hanya hitungan, tetapi logika dalam kehidupan kalian. Ya. Jadi semangat ke depannya belajar, masih banyak
pelajaran kita ke depannya, minggu depan kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel juga, namun dengan soal yang bervariasi. Jadi ini kan tadi hanya dikurangkan. Kalau minggu depan kita sudah menggunakan soal yang bervariasi. Oke, di sini ada lembar refleksi. Tolong diisi dengan cepat dan tepat ya. Berapa di sini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang masih membingungkan? Bagaimana kalian melakukan itu? Dikerjakan selama 4 menit. Kurang satu lagi, oke? Dua, 4, 5. Siapa yang belum dapat? Masih ada? Oh, no. Oke, ayo silakan. Ada? Oke. Yang nomor 1, siapa yang bisa? Ayo, Jessica, bacakan nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ayo, berdiri. Ayo, silakan berdiri dengan suara yang kuat. Pegang. Gini. Apa yang saya pelajari hari ini? SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Oke, ada lagi hanya itu? Ayo, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Jessica. Maksudnya di sini apa yang udah kalian pelajari? Ya, memang ini yang kalian pelajari, tapi apa yang kalian dapat? Begitu dia. Ada lagi? Yang nomor 2, apa yang masih membingungkan? Seperti si Ivan tadi. Apa kamu buat Ivan? Tidak ada. Berarti sudah bagus, sudah tahu ya. Ya. Seperti yang tadi, misalnya dia masih bingung mensubstitusikan ya. Tidak apa-apa kalau kamu masih bingung. Nggak apa-apa bingung. Justru kalau kamu berkata jujur, kalau kamu bingung, ya kami sebagai guru bisa mengajari lagi. Kalaulah seandainya kalian diam-diam saja, ya bagaimana kami mau mengajari? Begitu dia ya. Nggak apa-apa kalau masih ada yang bingung. Ada lagi yang menjawab nomor 2? Nomor 2 siapa? Ayo silakan. Bagian pembagiannya masih bingung. Oke. Coba dulu buat kalau masalah pembagiannya nanti Pulkemri. Kalau masalah pembagian coba dulu bagikan latihan di rumah dengan langkah-langkah. Pembagian dengan langkah-langkah atau mode runtut namanya ya. Ya. Latihan di rumah. Nggak apa-apa. Jadi kalau kamu masih bingung nanti minggu depan dalam hal pembagian itu boleh kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 3. Untuk nomor 3. Ayo. Bagaimana kamu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya harus berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa? Ayo silakan berdiri. Bacakan jawabanmu ya.
Saya dapat melakukan ini ketika saya membeli bermacam-macam barang. Oke, bagus. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Rafika. Jadi, refleksimu itu, Rafika, sudah kamu kaitkan dengan kehidupanmu sehari-hari. Tadi membeli barang kan? Iya. Jadi, itulah contoh nyata dari pengalamanmu sendiri. Oke, sangat bagus ya. Refleksinya dikumpulkan. Dikumpul. Ayo dikumpul. Ayo letakkan di sini. Mana? Oh, panjang itu si Juventus. Dalam. Dalam ya Juventus ya. Iya. Yang saya pelajari hari ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Yang kami pelajari hari ini ya sama semua. Yang saya pelajari hari ini, saya jadi tahu bagaimana cara menghitung belanjaan. Oke, bagus ya. Yang saya pelajari adalah bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Bagaimana saya melakukannya ketika sedang berbelanja di pasar atau kantin. Oke, bagus. Seperti berbelanja. Punya siapa ini? Marcel. Apa yang saya pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini adalah tentang pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Apa yang membingungkan? Yang masih membingungkan bagi saya adalah tentang mensubstitusikan hasil dari SPLDV, oke? Bagaimana saya dapat melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pergi berbelanja ke warung Mak Chandra dan membeli dua macam apa yang dibeli. Oke, nggak apa-apa. Sangat bagus refleksinya. Ya, jujur itu namanya jujur. Jadi seharusnya memang kita harus bisa merefleksikan apa yang udah kita pelajari. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan, kesemangatan, ya banyak minum. Sekian, selamat pagi. Oke, silakan istirahat.